Seperti biasa, Pak Guru jelaskan atau sampaikan cakupan kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Ini aspek pengetahuan. Di aspek keterampilan, itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian materi bahasannya seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi adalah yang pertama syarat dua segitiga kongruen, yang kedua menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Nah, tentunya dari pembelajaran ini ada tujuan yang Pak Guru ingin harapkan dari kalian setelah mempelajari materi ini, yaitu tujuannya adalah pertama, menjelaskan syarat dua segitiga kongruen, yang kedua, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Nah, tentunya setiap kegiatan-kegiatan itu, setiap mapol itu pasti ada tujuan pembelajaran. Sama dengan kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuan yang ingin kita harapkan atau ingin kita capai. Baik, langsung saja anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baru bangun, tolong mukanya dikucak-kucak sedikit, ya. Biar segar-segar. Oke, langsung saja, tetap semangat ya. Materinya ini di halaman 216, bisa kalian lihat di buku paketnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya, meskipun Pak Guru sementara menjelaskan, kalau ada yang bertanya, mohon izin ya. Izin Pak Guru bertanya. Gitu. Oke, kalau mau izin misalnya keluar dari room, misalnya mau kemana gitu, minta izin ya. Oke, baik. Langsung saja materinya, amati gambar berikut. Itu ada di bukunya. Inilah gambar dua segitiga, A, B, C, dan D, E, F. Nah, sama seperti yang lalu, bentuk atau syarat dua kongruen itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sama halnya dengan dua buah segitiga ini. Perhatikan garis yang berwarna biru ini dan berwarna hijau dan berwarna merah itu merupakan sisi yang bersesuaian antara gambar segitiga A, B, C dengan segitiga D, E, F. Kemudian tanda panah yang berwarna biru ini ada garis lengkung merah di titik B dan titik E ini menyatakan sudut. Jadi sudut yang bersesuaian. Ya. Nah, secara umum sudut dua segitiga kongruen itu syaratnya sama dengan dua bangun datar yang kongruen, tidak ada yang jauh beda. Coba kita identifikasi dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, pertama adalah sudut A dan sudut D. Yang ini ya, sudut A yang Pak Guru tandai, lukis sekarang. Kalau sudut A dan sudut D bersesuaian, maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Kemudian yang kedua, sudut B dengan sudut E bersesuaian, maka besarnya juga sama. Kemudian sudut C dan sudut F itu bersesuaian, maka besarnya juga sama. Nah, begitu juga untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana? Itu sisi AB yang bergaris warna merah dengan garis DE, maka panjangnya sama. Kemudian garis yang warna biru BC dengan EF bersesuaian, maka panjangnya sama.
Kemudian yang terakhir adalah garis AC atau sisi AC yang berwarna hijau dengan sisi DF yang berwarna hijau sebelah kanan bersesuaian, maka panjangnya sama. Atau dengan kata lain perbandingannya AB per DE itu sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF, nilainya 1. Kenapa 1? Jika AB-nya itu adalah 3, panjang DE-nya adalah 3, kemudian panjang BC misalnya Pak Guru tulis adalah 4, EF juga 4, kemudian AC misal panjangnya 5, dan DF juga 5. Maka ini kan hasilnya adalah 1. Nah ini kan sama, karena syarat di sini adalah sisi-sisi yang bersesuaian untuk dua segitiga kongruen sama panjang. Maka ukurannya pun juga sama. Jika dibandingkan nilainya juga sama, yaitu 1. Jadi dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran sama dinamakan kongruen. Sama. Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Inti secara umum, dua segitiga kongruen syaratnya sama dengan dua bangun datar yang kongruen. Intinya ya. Jadi kalau kalian pahami materi pertemuan pertama, di pertemuan kedua ini tidaklah terlalu sulit untuk memahaminya. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak Guru. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, bertanya ya. Tidak apa-apa, walaupun Pak Guru sebentar menjelaskan, tanya saja. Nah sekarang bagaimana menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Nah, ada beberapa syarat yang dipenuhi jika kita menguji dua segitiga kongruen atau tidak. Jadi tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Cukup di salah satunya. Walaupun di sini ada 5 syarat, nanti yang Pak Guru jelaskan, tidak harus syarat itu semua dipenuhi. Salah satunya saja, jika salah satu syarat itu memenuhi, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Oke, syarat pertama, jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, ini biasa disebut dengan kriteria sisi, sisi, sisi. Ini kriterianya ya. Nanti kamu bisa lihat di halaman 224, buku paketnya. Ini bentuknya. Jadi di syarat pertama ini, kalau ketiga pasang sisinya sama panjang, kita tidak perlu mengukur besar sudutnya. Berarti dua segitiga ini kongruen. Syaratnya sisi, sisi, sisi. Kemudian syarat yang kedua, dua pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya. Ingat ya, sudut yang diapitnya, berarti yang di tengah-tengah sudutnya. Biasanya disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Ini syarat kedua. Bentuk gambarnya seperti ini. Jadi, jika di syarat kedua ini dipenuhi, dua pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka dua segitiga ini kongruen. Ini perhatikan. Yang ada tanda strip 1, ini adalah menandakan sisinya sama panjang. Kemudian ada tanda strip 3, ini menandakan bahwa kedua sisi ini sama panjang. Kemudian ada tanda di sudutnya, ini menandakan bahwa kedua sudut yang bersesuaian sama panjang. Maka kriterialah
sisi, sudut, sisi. Jika syarat nomor 2 dipenuhi, maka segitiga ini kongruen. Ya, ingat bentuk gambarnya. Ini gambarnya bentuknya sebagai contoh. Bisa saja sudutnya berada di puncak sini. Bisa saja. Yang penting dia konsepnya adalah sisi, sudut, sisi. Sudutnya yang diapit oleh sisinya. Atau kedua sisi ini membentuk sebuah sudut. Nah, ini bentuknya seperti ini. Boleh di tempat lain sudutnya, tidak mutlak harus di ujung di sini. Ini fleksibel ya, berlaku, jangan kaku, jangan dihafal gambarnya, oh harus begini bentuknya baru kongruen, tidak. Ini sifat ini fleksibel, dimanapun sisi dan sudutnya berada. Oke, syarat yang ketiga, langsung aja. Dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Jadi sisi yang di tengah sekarang. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini sebuah garis. Nah, garis ini menghubungkan kedua sudutnya. Nah, jadi ini gambar yang warna kuning dengan warna apa ini? Pak Guru buta warna ini. Nah, dengan sini ya. Jadi dia kalau bentuknya seperti ini berarti segitiga ini kongruen. Konsepnya diingat ya, sudut sisi sudut. Bisa saja sisinya berada di sini sudutnya. Atau sudutnya misalnya di sini sisinya, ini sudutnya, kemudian di sini sisinya dengan yang ini. Bisa saja. Tidak salah menyalahi aturan, yang penting kriterianya ini sesuai. Nah, ini gambar ini konsep ini berlaku fleksibel gitu ya. Yang penting konsep ini sudut sisi sudut. Nah, jika ini terpenuhi, syarat yang ketiga ini dipenuhi, maka dua segitiga itu kongruen. Meskipun syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi, yang penting syarat ketiga ini dipenuhi berarti kongruen. Tidak mutlak harus syarat 1, 2, 3 dipenuhi, tidak. Salah satunya saja. Oke, syarat keempat. Jika dua pasangan sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Maka kedua segitiga tersebut kongruen. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, ini sudut, sisi. Ini ya bentuknya. Nah, atau dibaca sisi, sudut. Artinya sisi ini terpisah dengan sudutnya. Kalau di syarat 2 dan 3 itu kan agak berdekatan. Ada hubungannya gitu. Kalau yang syarat keempat ini tidak. Yang penting dua sudut dengan satu sisi itu yang bersesuaian sama panjang, sudah berarti segitiga itu kongruen. Bentuknya letaknya pun dimanapun, fleksibel ya. Yang penting konsepnya benar. Oke, itu 4 syarat. Nah, sudah 4 syarat ya, tinggal kalian milih salah satunya yang mana yang kira-kira di dua segitiga itu memenuhi syarat ini supaya dikatakan kongruen. Oke, lanjut. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku. Ini berlaku segitiga siku-siku. Ini ya. Nah, kalau sisi miring dan satu siku-sikunya bersesuaian sama panjang, yang ini yang ditandai, nah berarti dua segitiga siku-siku ini kongruen. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa untuk menguji dan membuktikan bahwa dua segitiga kongruen atau tidak, itu dengan memperhatikan 5 syarat yang Pak Guru sudah jelaskan. Pilih salah satunya.
syarat yang mana yang dipenuhi. Jika syarat 1 dipenuhi, maka segitiga itu kongruen. Jika syarat 2 yang dipenuhi, kedua segitiga kongruen. Tidak harus dia penuhi syarat yang lain. Jika syarat ketiga yang dipenuhi, berarti segitiga kongruen. Jika syarat keempat dipenuhi, berarti dua segitiga itu kongruen. Salah satunya saja. Ingat ya, jangan sampai bingung lagi. Saya sudah jelaskan tuh Pak. Ada yang bertanya, Pak harus semua kah? Bilang tidak. Salah satunya saja. Satu saja yang dipilih dari 5 syarat ini. Ada pertanyaan tentang konsep dua segitiga kongruen? Ada? Nggak ada, Pak. Baik, terima kasih. Lanjut ya, di contoh. Ini contoh semua Pak Guru ambil di buku ya. Nah, Pak Guru jelaskan biar sambil baca bukunya sambil Pak Guru jelaskan. Oke, contoh pertama. Perhatikan gambar di samping. Oke, ini gambarnya. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, ini kita disuruh buktikan. Kalau dia memenuhi 1 dari 5 syarat tadi, maka kongruen. Kalau tidak ada dia penuh dari 5 syarat tadi, maka segitiga ini tidak kongruen. Nah, bagaimana cara kita membuktikan? Ini alternatif penyelesaian, ada penyelesaian yang lain. Perhatikan yang ada di gambar, tanda-tanda yang ada di gambar. Nah, makanya dituliskan berdasarkan gambar di atas. Kita lihat ada tanda. Ini tandanya di sisi AC, sisi BC, kemudian sisi CD dengan sisi CE. Nah, jika ada tanda ini, berarti ini yang kita jadikan pengujiannya. Jadi, sisi AC sama dengan sisi EC. Jadi ini ya, AC sama dengan EC. Kenapa bisa sama? Karena diketahui di gambar. Kemudian sudut. Sudut ACB yang ini, Pak Guru kasih warna biru, ACB dengan sudut ECD. Ini sama. Kenapa sama? Karena saling bertolak belakang. Ini materi kelas 7, semester 2 ini. Tentang garis dan sudut. Ada situs sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, sudut berpenyiku. Sudah dibahas. Kemudian kita cari lagi yang mana? Oh ini, strip yang garis strip 1, tanda yang 1 garis ini. Berarti garis BC atau sisi BC sama dengan sisi CD. Sama panjang. Kenapa? Diketahui ada tanda sama panjang pada gambar. Oke. Itu ya, jadi ini cara kita melihat dua segitiga ini berdasarkan tanda-tanda yang ada di gambar. Kalau ada tanda-tanda seperti ini ya, itu yang kita gunakan. Nah, kalau sudut ini kenapa bisa diambil, Pak? Nah, perhatikan, karena yang paling jelas di sini adalah kalau bentuknya seperti ini, sudah jelas sudut yang ini pasti bertolak belakang dan besarnya sama. Setiap sudut yang bertolak belakang itu pasti besarnya sama. Karena di kelas 1 itu sudah ada pembuktiannya. Pak Guru tidak sampaikan pembuktiannya di sini. Jadi yang tanda merah ini bertolak belakang. Nah, kemudian tanda garis lengkung biru dan merah ini bertolak belakang dengan ini yang di bawah. Itu sama. Kalau ini kita tidak perlu ujikan. Nah, kita tidak perlu ujikan yang ini. Yang ini karena sudah ada sudut yang mewakili. Ini yang paling jelas. Sudut ini yang paling jelas. Ya. Jadi sudut ini yang paling jelas. Karena berdasarkan konsep sudut yang saling bertolak belakang. Nah, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Ya.
sisi yang strip 2, sudut yang Pak Guru tandai warna biru dengan sisi yang strip 1, yaitu garis AC, sudut ACB dengan garis BC. Ada pertanyaan? Di contoh 1 ini? Pak, mengerti. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Iya. Contoh kedua atau contoh terakhir. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, lihat di gambar lagi. Nah, lihat di gambar. Ini adalah bentuk, apa namanya bentuknya? Bentuk gambar apa ini? Secara umum. Layang. Oke, mantap. Dan layang, masih ingat ya? Nah, ingat tandanya. Ini dia. Oh, ada tanda di garis PQ. Ada tanda di garis QR, sama tandanya. Kemudian ada tanda di garis PS. Dan juga ada di garis RS. Oh, sama tandanya. Nah, itu yang kita jadikan pengujian. Tinggal kita cari lagi satu. Yang satunya mana? Gitu. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, dari gambar itu kita peroleh PQ sama dengan QR. Ya, karena apa? Diketahui ada tanda sama panjang. Kemudian yang kedua, garis PS sama dengan RS. Kenapa sama? Karena diketahui ada tanda sama panjang di gambar. Kemudian yang ketiga yang mana? Adalah garis QS pada segitiga PQS sama dengan garis QS atau sisi QS pada segitiga RQS. Kenapa bisa sama? Karena berhimpit. Yang ini, yang garis putus-putus. Oke, kita bongkar ya. Pak Guru coba bongkar gambarnya supaya kalian paham. Ini gambarnya. PQS. Pak Guru buka aja gambarnya. Nah, Pak Guru hapus dulu ini. Oke. Pak Guru buka gambarnya. Nah, jadi ini ya. PQS, berarti segitiga yang di atas. Dengan yang di bawah. QRS. Jadi kan ini. Sisi QS pada segitiga PQS. Dengan sisi QS pada segitiga QRS sama panjang. Kenapa? Ya karena berhimpit di sini. Nah, ini kan berhimpitan. Jadi dua garis kelihatan satu. Jadi tumpuk ya istilahnya ya. Nah, jadi itu dikatakan berhimpit. Ini materi kelas 1 juga. Kedudukan dua garis sudah dibahas. Jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RPS berdasarkan kriteria nomor 1 tadi, yaitu sisi. Ada pertanyaan? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru tutup slide-nya. Karena inilah slide terakhir untuk materi syarat dua segitiga kongruen. Oke, Pak Guru kembalikan ke room. Oke, demikianlah ya materi yang bisa Pak Guru sampaikan tentang syarat dua segitiga kongruen. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang belum paham, bisa nanti bertanya. Kalau malu bertanya di room, silakan bertanya lewat WA atau Telegram.